Ya, halo semuanya, kembali lagi di Kelimunan Podcast dan hari ini kita bersama Mbak Potato dan Mas Klepon. Oke, jadi kan di sekitar kita ini ada tuh saya kayak orang tiba-tiba dia cantik sekali atau berwibawa tampangnya itu, jadi kan banyak yang udah pakai pelet. Nah, jadi pelet ini kalau misalnya kita artikan kalau di itunya ya, sebenarnya kan buat memikat orang atau lebih ke misalnya kalian mau dapat pekerjaan atau apa itu bisa juga. Itu coba Mbak dijelaskan boleh? Yang apa nih? Pelet nih. Pelet to the point aja lah pengertiannya, boleh loh. Pelet itu pada dasarnya fungsi dan manfaatnya itu benar-benar untuk memikat dalam hal apapun. Misal dalam hal pesona, hal kecantikan, pokoknya sesuatu yang memikat gitu lah. Jadi yang pakai itu pasti tujuannya ya buat memikat. Itu sih singkatnya. Iya sih. Kalau menurut Mas Klepon sendiri? Pelet ya sama sih pengertiannya kalau dari aku loh ya. Karena biasanya orang kalau minta pelet itu ya karena alasan-alasan percintaan biasanya. Percintaan, kalau enggak untuk kadang ada yang apa itu namanya? Untuk menaikkan pamor, ada yang untuk ngelancarin usahanya, jabatannya, menaikkan jabatan. Ya. Jadi ya kalau dibilang itu untuk memikat, iya sih. Umumnya buat kayak gitu. Oke, sekarang ke Mbak Potato lagi. Mbak, kalau misalnya kan tadi kan udah dibilang tuh bentukannya. Kalau misalnya jenisnya kayak mana aja yang Mbak tahu? Ya, aku tahu itu kalau pelet itu ada pemikat sama pengasih sama satu lagi yang kayak ini loh, ningkatin pamor gitu loh. Apa sih namanya? Itu lah, pokoknya fungsinya meningkatkan pamor. Biar jabatannya naik gitu ya? Bukan jabatannya sih, kayak jatuhnya tetap pesona, tapi yang kayak biar segen gitu loh, bukan pesona yang kayak biar aku disukain banyak orang. Ya itu. Tapi kalau kan ada wibawa atau kecantikan itu jenis-jenisnya kayak mana? Maksudnya kayak ada apa aja sih pelet ini gitu? Ya kan kayak katanya tuh ada pelet buat taruh di jidat biar katanya nampak lebih glowing gitu. Kalau yang ditaruh di jidat itu aku bilangnya susuk sih. Oh, itu susuk. Tapi pelet tuh bisa dipakai buat ke orang kan? Bisa. Pelet tuh memang ditujukan, malah ada sasarannya. Tapi kalau susuk ini yang nggak ada sasarannya. Jadi kayak orang sekitarnya aja gitu loh. Jangkauannya sih kayak gitu yang aku tahu. Berarti kan kalau misalnya gini nih, aku nih pengen meletin orang, itu kira-kira ada nggak medianya gitu? Medianya tergantung tingkat peletnya seberapa. Makin ada yang bilang, ada beberapa sumber yang aku tahu ya, itu makin istilahnya, mohon maaf ya, makin intim medianya itu makin mantep itu pelet, sampai istilahnya bisa bikin orang itu jadi kayak orang gila gitu loh. Berarti istilahnya semakin besar kita ngeluarin duit, semakin besar lah itu kita dapat. Ya, itu juga bisa. Tapi kalau mau yang istilah kamu benar-benar kayak cuman apa ya? Ini kan pelet yang bermedia itu tadi. Tapi pelet yang tanpa media, cukup nunjukin foto orang tuh juga ada. Kalau itu kan kita tinggal ngasih ke dukunnya, "Bah, tolong peletin ini." Misalnya contoh. Jadi gini. Jadi istilah apa, cinta ditolak dukun bertindak itu sebenarnya ada. Mbak pernah itu real melakukan? Adanya. Kenapa? Mbak pernah melakukan? Untungnya belum sampai sekarang. Siapa tahu. Nggak berminat juga sih. Iya. Karena gini, hal yang kita lakukan, yang istilah ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu, pasti ada side effect-nya. Kayak kita kalau misalnya minum paracetamol nih, pasti kan ada efek samping tuh. Ya, hal-hal kayak pelet, susuk itu pasti ada efek sampingnya juga. Kalau menurut Mas Klepon, piye?
Iya, Apanya nih? Kok Piye? piye? iya, iya. Ya yang tadi maksudnya kan kalau urusan pelet tadi misalnya yang dibilang cinta ditolak dukun bertindak itu berarti gimana tuh? Itu kan itu dari dulu sih sebenarnya, kan dari zaman dulu juga istilah kayak gitu udah ada gitu loh. Ya memang sampai sekarang masih beberapa masih ngelakuin sih. Ya kalau bisa dibilang apa ya? Kadang kalau kita suka sama orang, kita jatuhnya punya rasa ingin memiliki, dan kalau tidak bisa mendapatkan itu, ya mau nggak mau jalan apapun dilakuin kan. Ya sama pelet itu juga kayak gitu. Jadi kalau istilah cinta ditolak dukun bertindak itu ya sesuai dengan namanya, sesuai dengan kalimatnya, ya itu apa yang terjadi. Datang ke dukun biasanya sih kalau yang gue tahu ya, itu biasanya itu bawa foto, bisa bawa helai rambut, bisa, dan apa itu namanya, biasanya itu jenis pelet yang harus diperbarui tiap kurun waktu tertentu lah. Jadi nggak selamanya nempel. Jadi saya Harus- kayak ada kalau Harus keluarganya gitu. di-upgrade. Ya kayak pulsa bisa habis. Oke. Ada masa aktifnya. Oke. Jadi kan berarti ada juga nih kalau misalnya contoh lah, kita nggak usah jauh-jauh lah, kayak pemberian lurah berarti bisa lah ya. Kalau pemilihan lurah aku belum pernah nemuin sih. Tapi kalau pemerintah daerah Apalagi tuh kalau dalam pemerintahan aku belum pernah nemuin. Kalau dengar beritanya ya pernah. Tapi kalau nemuin secara langsung, maksudnya aku lihat dengar secara langsung tuh belum pernah. Karena kita pelet untuk dapetin jodoh aja itu udah mahal. Udah keluar biaya mahal. Apalagi untuk naikin derajat pamor dan lain-lain. berarti Secara harus, kotaku kota kecil, jadi iya sih. kemungkinannya kecil sih untuk nemu hal-hal kayak gitu. Berarti jatuhnya kayak misalnya nih kan dulu ada sih kasus, aku juga pernah sih lihat, pernah ngerasain pas pernah nggak sih ngerasain kayak tiba pencoblosan pemerintah gitu, pemerintah daerah gitu, kayak apa sih namanya, ganti wali kota atau apa. Nah itu biasanya ada loh yang pakai. Jadi saya nanti di yang selembarannya itu nanti tiba kayak kita ngeliat ini tapi mukanya sama padahal namanya beda. Itu termasuk pelet atau bukan? Itu jatuhnya guna-guna bukan sih? Kalau menurutku malah ini sih Atau Anda bukan ngantuk minum masuk. kopi? Nah itu bisa. Kan kalau menurutku pribadi itu malah bukan masuk pelet atau bukan masuk tusuk. Jadi? Karena gini, itu apa ya? Aku nggak tahu itu masuk apa, tapi itu jelas tindakan yang kurang baik lah ya. Jadi kayak ini loh, kayak mana ya jelasinnya? Kayak ditutupin gitu loh lawannya, ngerti gak? Kayak ilusi. Iya. Iya, kayak ilusi Mungkin gitu. ada Deddy Corbuzier di sekitar situ, atau Demian mungkin. Enggak Darko. gitu maksudnya. Terakhir kalian sempurna. Sempurna. Tagline Kalian sempurna. Tapi kalau nemuin yang kayak gitu belum pernah sih kalau aku sendiri. Mungkin dari seumur hidup emang belum pernah sih lihat kayak gitu. Dengar pun belum. Berarti baru ini ya berarti. Ya, mungkin itu kejadian di tempat-tempat yang pelosok. Karena harus kita akuin kalau daerah pelosok Indonesia itu lebih kental hal-hal mistisnya. Iya, biar dia dipikir. Bukan dalam niatan jelek loh ya, tapi emang aslinya gitu. Oke, ini jatuhnya kita kayak udah ngomongin gelapnya pemerintahan gitu jatuhnya, iya. Enggak terang kok, lampunya terang kok. Terang. Aduh. Oke, kita skip aja ya dari situ. Oke, kalau Mbak Potato bisa jelasin lagi nggak tuh tentang pelet tadi? Pelet atau susuk lah gitu. Pilih mana? Kalau pelet itu jelas untuk memikat lawan ya. Maksudnya lawan tuh dalam hal apapun misalnya. Dan rata-rata pasti jatuhnya percintaan. Nah, kalau
susuk. Dia ini nggak punya sasaran, tapi kayak ini loh, biasanya dibutuhkan dalam profesi orang yang make ini gitu loh. Dan rata-rata di bidang jasa sih aku taunya. Like pemandu sorak. Pemandu Enggak lah, sorak. enggak gitu juga lah. Itu namanya ekskul itu mah. Itu Bukan. pemandu sorak mah kamu pakai baju seksi juga udah wow, nggak perlu pakai susuk juga udah wow. Sejelek-jeleknya mukamu juga wow. Kamu jungkir balik kelihatan celana dalam itu udah wow, udah memikat, nggak perlu pakai susuk. Ada juga kan, tapi biar lawannya bisa dapat terus kan. Ya enggak gitu kakak. Susuk tuh malah lebih ke itu sih, kalau aku lebih ke untuk menaikkan inner beauty sama pesona sih. Like what? Like that. Some party shoot. Ya sebut aja. Ini nggak semua. Iya, kan ada Tapi- beberapa pakai, ada enggak? Ya biasanya SPG itu pakai. Beberapa, nggak semuanya. Ada yang benar-benar cantik dari sananya, ada yang emang pakai susuk, ada. Kalau nggak percaya silahkan nonton sinetron Azab, nah banyak. Aduh, Promosi dia. Tapi emang ya susuk itu identiknya sama cewek. Iya sih. Emang cowok ada yang pakai, cuman identiknya kalau ya umum kita taunya itu untuk cewek. Karena kan itu apa ya? Itu tadi sih, inner beauty itu kebanyakan dirasakan itu dari cewek, bukan dari cowok. Habis itu kan bisa juga orang yang pakai susuk nih, kemauan orang yang pakai susuk bisa dituruti nggak? Itu kira-kira iya atau nggak? Kalau kemauan sebenarnya enggak ya, harusnya loh. Kalau itu susuk, setauku itu susuk itu bukan untuk jadi kepinginannya, semua kepinginan keturutan dari orang lain tuh enggak. Dia lebih ke inner beauty aja. Jadi semisal kemauannya dituruti sama orang lain itu bukan karena susuknya, tapi karena inner beauty-nya naik. Bukan karena susuknya itu bisa bikin dia, aku pengen ini beliin dong, itu enggak. Tapi karena orang itu terpesona sama yang pakai susuk, dia mau ngelakuin apa aja buat yang pakai susuk itu. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba, beliin iPhone 13 gitu. Itu Wah, sebut profesi juga dah. bisa. Om gitu. Tapi bisa aja. Oke, Bisa sih. bisa. Kembali ke Mbak Potato lagi. Kalau misalnya yang sering gelisah itu kayak mana? Sering gelisah itu aku malah mengkategorikan itu masuknya ke pelet, bukan susuk. Kalau susuk tadi sempat dibahas juga sama Kak Klopon. Kalau pelet ini ada yang kayak bikin gelisah. Itu kayak apa ya? Jahatnya pelet ini kayak bikin orang ini bikin gila gitu loh, kayak gila karena cinta tuh kayak gimana sih gitu. Kalian pasti tahu lah. Enggak, saya nggak tahu. Coba ya Mas. Seumur-umur saya nggak pernah dipelet, jadi saya nggak tahu. Melet orang pun nggak pernah. Oke. Urusan pelet jangan tanya kami berdua ya. Ya saya cuma belajar tapi nggak pakai kok, nggak pernah dipakein juga, jadi ya saya tidak tahu apa-apa. Cinta buta, I don't know. Dan ini ada mudah kerasukan itu berarti maksudnya kenapa dia? Kalau mudah kerasukan mungkin ini kayak ini loh, itu lebih ke susuk sih. Jadi si pemakai susuknya ini kayak kurang cocok gitu sama jenis susuknya yang dipakai itu. Kayak misal nih, aku mau pasang susuk nih gitu. Dia jenisnya kayak yang sering dilihat, yang pada umumnya yang sering viral itu pasti bentuknya kayak logam apa emas mulia gitu yang dimasukin ke bawah kulit gitu kan. Nah, aku mau pakai susuk nih, tapi kok nggak cocoknya jadi aku malah berdampaknya ke pemakainya. Jadi kayak aku mungkin gampang kesurupan atau jadi kayak perasaannya naik turun, jadi kayak gitulah. Itu efek samping sih jatuhnya.
kalau misalnya nih kan biasanya kalau misalnya ada dukun mau misalnya gini, kita mau masang pelet atau apa, itu berarti ada bayaran kan? Maksudnya bayarannya pasti mahal kan? Jelas kan? ongkos. Oh, Jasa pasang gue. Tergantung request. oke. Iya sih. Cuman gini, makin mahal, makin bagus tuh biasanya. Oh, belum tentu. Tentu sih menurutku. Karena gini, makin mahal itu maksudnya kan apa ya, kayak istilahnya pasti ada barangnya itu apa yang mau disajeni atau sajeni, yang mau dijadikan sajen atau mau dijadikan media, itu pasti ada. Dan medianya nih pasti harus barang asli dong, nggak mungkin barang KW. Misal kayak masalahnya di situ. Kalau zaman sekarang itu banyak loh barang-barang palsu yang dipakein tapi dihargai mahal sama dukun, banyak. Coba aja searching di Shopee. KW Super di Shopee. Banyak sampai di Shopee. Sebut merek dia. Nggak apa-apa, maksudnya memang di all shop itu banyak. Iya sih. Dan itu kan termasuk, jadi kita ya ori atau enggaknya nggak tahu lah kan jadinya. Jadi US lah. Oke, kalau menurut Mas Klepon sendiri, kok dari daerahnya itu gimana sih? Maksud dari Susuk atau itunya? Maksud dari daerahnya? Maksudnya daerah gitu. Seberapa sering orang pakai di tempatku gitu? Enggak usah. Maksud aku gimana ya? Apakah kalau misalnya kata orang sana itu gimana sih? Kata orang sana, kalau tempatku sih jarang ya diomongin, karena apa ya? Itu ya tempatku kan kota pensiunan ya, udah tua-tua, nggak ada yang namanya ngejar-ngejar cinta lagi. Anak mudanya udah pada pergi, jadi kebanyakan mungkin ke itu sih, emang ke Susuk sih, karena kotaku kan mulai banyak toko-toko gede, banyak SPG mulai bertebaran sekarang. Kebanyakan yang kutemuin itu sih Susuk. Kalau dari pelet sendiri jarang sih kalau di tempatku sekarang. Orang pun ngomongin jarang. Kalau dulu mah, kalau zamanku SMP SMA ya, cinta ditolak, kamu punya 500.000 bisa dapat. What? Maksudnya bayar gitu? Bayar 500.000 bisa dapat. Melet orang bisa 500.000, modal 500.000 doang. Murah ya? 500.000 foto orangnya, udah cukup. Widih. Sama katanya ada bulu perindu. Bulu perindu jatuhnya apa? Pelet atau bukan? Pelet kan ya, Mbak Kentang? Yes, pelet. Perindu pelet. Itu biasanya buat ke cewek tuh ya? Biasanya cewek atau yang saya suka gitu. Aku ini sebenarnya sama aja, cuman mau gender apapun nggak ngaruh, tapi tetap fungsinya ya memikat, untuk pemikat. Bedanya gini deh, kalau yang ku tahu ya, pelet itu dia langsung bikin orang kayak kepikiran, langsung kelepek asik, kelepek sama yang melet, yang ngasih pelet, yang ngirim pelet. Tapi kalau bulu perindu tuh lebih kayak ketika kamu ngelakuin sesuatu, kamu udah kena dikasih bulu perindu, kamu akan kadang, semisal nih baru kerja, tiba-tiba kok aku kepikiran dia ya. Jadi itu bertahap. Kalau bulu perindu itu bertahap. Tapi kalau pelet itu langsung kena. Oke. Kamu langsung 180 derajat berubah. Pikiranmu cuman ke dia terus. Makan apapun itu nggak bisa masuk ya? Ya. Oke. Kepikiran terus. Tapi kalau bulu perindu itu lebih ke bertahap. Kadang-kadang kepikiran. Jadi kayak pelet halus lah, setauku loh. Oh, oke. Kalau dari Mbak Potato tadi katanya ada cerita tuh dari Kalimantan, kayak apa tuh? Kalau dari Kalimantan nih, aku nggak tahu sih jatuhnya masuk pelet atau masuk Susuk. Kayaknya termasuk pelet, cuma nggak ngeri juga, kayaknya nggak pelet-pelet banget gitu loh maksudku. Kayak maksudnya nggak benar-benar memikat. Jatuhnya mengancam sih. Jadi gini, ini sebenarnya aku dengar dari dosen kan. Yes. Dosen itu cerita. Jadi dia pernah nguji di Pulau Kalimantan, ya kan? Yep. Nah,
ngajinya ini sama temennya ini let's say agak playboy lah gitu loh. Ya biasa kan, playboy pada umumnya pasti cari mangsa sana sini gitu kan. Dapet satu cewek orang asli sana, ya kan, orang asli sana. Habis itu di apa namanya, yes, biasa dirayu-rayu, dijanji-janjiin manis, tapi ternyata ditinggal gitu karena si temen dosenku ini udah punya anak istri. Akhirnya ditinggal lah, balik ke Jawa gitu kan. Tapi begitu balik ke Jawa, gak lama sih, paling semingguan setelah dia pulang, setelah dia mau aktivitas malam bersama istrinya, asetnya dia tuh hilang. Waduh. Gimana? Kalian ngerti kan yang aku maksud aset itu apa? Yes. Oke, bagus. Duitnya hilang. Ya, duitnya hilang. Bukan aset yang itu, aset yang nempel di badan. Oh. Yang aset pemberian yang maha kuasa. Oh, kalau tempat saya alhamdulillah bongkar pasang ya, di lemari banyak. Jadi kalau hilang satu bisa pasang lagi yang lain. Oke. Mau buat happy atau buat apa gitu ya? Iya. Iya, bisa pasang-pasangan lah. Oke. Aduh, ya Allah. Oke, itu sekarang temen dosennya gimana tuh? Apakah masih selap? Ya, akhirnya si temen dosenku ini balik ke sana, menjelaskan panjang lebar gini-gini, akhirnya baru ini istilah kayak ya mengklarifikasi lah ke sana, akhirnya balik lagi itu aset. Jadi saya udah minta maaf gitu ya. Ya, ya namanya dipermainkan kan pasti ada sakit hati gitu. Makanya kalau masalah percintaan, misal kita nih cewek-cewek ditembak gitu kan, tapi kita mau nolak gitu, usahakan nolaknya tuh dengan halus, jangan kayak oh kamu nih gak level sama aku gitu. Ntar kalau orang yang sakit hati, ntar kita didukunin gimana? Ayo. Curhat, Mbak. Iya, enggak curhat sih, cuman kayak kenyataan. Iya masuk akal sih gitu. Kenyataan ya? Banyak cerita kayak gitu tuh. Kenyataan ya, iya banyak cerita pasti kayak karena gitu ya. Putus cinta itu kebanyakan zaman SMA dan SMP, ketika mereka masih bodoh-bodohnya, otak masih bentuk traspesium, belum tumbuh dengan sempurna. Tapi kalau aku malah justru kurang setuju sih. Malah kalau di yang kayak SMP SMA, mereka kalau cinta-cintaan ya masih biasa, tapi kalau udah kayak masuk 20 ke atas itu kan mereka ekspektasinya sudah tinggi tuh. Wah, ini harus bisa diajak buat masa depan kayak gitu kan. Tapi kan ada beberapa yang kayak wah aku harus sama orang ini tapi nggak mikir ke belakangnya gimana gitu. Jadi istilahnya mereka nih bikin aja. Ya senengnya aja, tapi kan itu kan istilah apa ya, bisa dibilang kayak cinta yang tidak murni wes. Dengar itu kalian para hedon goblok. Nah, karena cinta ini nggak murni, otomatis kan pasti hasilnya tidak baik. Contoh aja deh, sakarin sama gula. Oh iya. Gula murni itu kan jelas enak gula murni kan. Yes. Tanpa efek samping, nggak bikin tenggorokan sakit, nggak bikin batuk ya kan. Nah, makanya minum susu. Susu murni nasional. Astaga. Tereret. Aku kasih backsoundnya sekalian. Tapi ada hubungannya loh. Apa itu namanya, maksudnya kalau pelet itu kadang beberapa ada yang dimasukin ke makanan dan minuman loh. Oh iya itu, iya benar. Iya. Biasanya itu taruh, contoh ya kalau misalnya dia di rumah kan bawa bekal, tapi tetap bisa dari minum kantor. Nah ya. Galon kan salah satu. Itu bisa dijelaskan gimana? Kita mematikan usaha isi galon ya. Nggak, bukan gitu maksudnya. Astaga. Not like kan that. Kadang, apa itu namanya? Nggak semua pelet itu bisa dikirim lewat jin atau yang lain-lain. Nggak bisa dikirim lewat WA juga sih. Makanya kadang ketika kita pesen pelet, kita nanti dikasih kayak lumrahnya sih serbuk sih, bentukannya serbuk. Jadi bisa dicampur ke makanan sama minuman. Itu range harganya murah itu kalau yang serbuk, karena efeknya lama.
Kontroversi mas. untuk kalau untuk Agennya ya mas. efeknya bekerja itu lama. Jadi biasanya murah. Tapi kalau misalnya nih, kan kita dari tadi bahas pelet sama itu ada gak sih kayak model lawannya gitu? Jadi kita itu, kita tahu nih kita kena pelet atau apa, cara ngebuangnya gimana? Ada sholat ibadah Nah, ke gereja sono. Berarti kan tetap ke pemuka agama kan, tetap kan? Ya enggak sih, lebih ke iman sih kalau aku loh. Enggak, maksud aku Oke, tadi itu kan kalau misalnya dia masih biasa aja. Tapi kalau misalnya udah parah, habis itu dibangunin orang, ini kamu kena pelet, tapi dia nggak sadar gitu. Dia ibadah Macam-macam juga, sih. segala macam ya. Itu Ya, gimana? maksudnya, tindakan penanggulangannya itu macam-macam sih. Tergantung dari agama yang dianut, bisa tergantung dari tradisi di daerahnya juga bisa macam-macam. Oke, itu kayaknya kami segini aja lah ya tentang pelet dan susuk ya. Karena kalau misalnya dijelaskan kayaknya makin panjang dan lebar kali tinggi pun ada. Ya, dan pinggir jurang. Nah, bisa nyampe pinggir jurang. Nanti dari Coba hostnya saya, mungkin pinggir jurang beneran nih. Oke. Kok serem ya? bisa nyampe negeri Cina pun lewat ya. Oh lewat, udah terjun masuk ke jurang bareng-bareng udah. North Pole. Udah nggak apa-apa, ada temennya. Dularnya udah nggak kuning lagi, take down. udah hilang. Oke, kayaknya cukup segini aja, dan kalau misalnya ada saran atau masukan silakan di kolom komentar, dan kalau mau cerita ada di link deskripsi itu sudah ada emailnya. Jadi kalau kalian mau share atau apa bisa, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah.